Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kenari, ejo jarode mongare, mari dansa dan menari. Pukul tifa tutu buah, kata balimbing di kereta. Nona dansa dengan tuan, jangan sindir nama beta. Hei menari sambil goyang badane, menari lombo pegang lensu manise. Rasa ramai, jangan pulang dulu. Halo semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenvara, dengan saya Keiza Zalavidia dari kelas 9D. Di podcast kali ini, kita kedatangan salah satu guru baru yang mengajar di SMP Negeri 4 Surabaya. Daripada penasaran siapa itu orangnya, yuk kita mulai podcast hari ini. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore. Boleh perkenalan Bu, siapa namanya? Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosemary SPD. Biasanya anak-anak memanggil cukup Bu Mary saja. Bu Mary, oke. Iya. Gimana Bu kabar hari ini, sehat? Baik, puji Tuhan, baik, sehat selalu. Udah makan Bu? Sudah. Alhamdulillah. Iya. Oke, Bu Rosemary ini kan adalah salah satu guru mata pembelajaran di SMP Negeri 4 Surabaya ini. Iya, betul. Dan mengajarnya baru-baru kali ini atau sudah lama ya Bu? Kalau untuk mengajar sudah tahun 2004 itu saya sudah mengajar. Iya. Sebelum saya lahir sudah mengajar ya Bu? Sudah mengajar. Keren. Iya. Kalau boleh tahu mengajar di mana itu Bu? Awal pertama itu saya mengajar di daerah Surabaya Barat, di daerah Pakal Benowo. Saya mengajar di sekolah SD negeri pertama. Kemudian diangkat pegawai negeri sipil itu tahun 2014. Lalu ya masih ditempatkan di SD Lontar. Kemudian pindah lagi mutasi ke SDN Wonorejo 1. Kemudian karena ada kebijakan pindah lagi ke SMP Negeri 24 itu tahun 2019 selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian karena di sini ada guru yang pensiun, guru PKN-nya, maka saya dimutasi lagi di sini. Seperti Keren itu. sekali. Ya. Berarti Bu Mary ini udah berpindah-pindah tugas sebanyak mungkin ya? Iya, sebanyak kurang lebih 3 kali Keren. pindah tugas. Iya. Mengajar di SD, SMP, Iya. SMA belum pernah ya Bu? SMA belum pernah. Iya. Alasan Bu Mary untuk menjadi seorang guru itu apa? Iya, alasan saya memang itu cita-cita saya sejak kecil ya. Jadi kalau waktu kecil itu saya suka main sekolah-sekolahan begitu. Terus saya jadi gurunya seperti itu. Sehingga ketika sudah dewasa, saya ingin mewujudkan cita-cita itu dengan masuk di kuliah keguruan. Waktu itu masih namanya IKIP, Institut Keguruan Surabaya, di Surabaya ini, di IKIP swasta di Surabaya ini, seperti itu. Kuliah tahun berapa Ibu? Saya kuliah tahun 91, lulus sekitar tahun 95. Wis. Iya, seperti itu. S1. Kamu belum lahir tuh mungkin ya? Iya belum Bu. Saya lahir tahun 2009. Oh iya, keren. Ibu jadi guru pun saya belum lahir. Belum lahir ya, oke. Ya, jadi seperti itu. Bu Rosemary ini
kan cita-citanya dari dulu pingin menjadi guru ya. Iya. Saat kesampaian menjadi guru ini, Bu Rosemary senang nggak? Senang sekali karena saya senang dengan anak-anak. Jadi mengajar anak-anak kecil, anak SD ya sampai ke SMP itu senang sekali, sehingga mereka itu menjadi hiburan juga buat saya. Jadi selain mengajar, mendidik juga menjadi hiburan saya, dan saya pun bagi mereka juga bukan hanya sekedar guru, tapi bisa dijadikan teman, sahabat, seperti itu. Berarti saling curhat ya, Bu? Iya, sering curhat. Teman curhat tepatnya. Sering dicurhatin anak-anak, Bu? Oh, sering sekali. Tentang apa ini kalau boleh tahu? Kalau kebanyakan anak-anak SMP itu curhatnya ya tentang keluarganya, itu kemudian tentang asmaranya ya. Mereka sudah mulai mengenal pacaran ya, tapi saya memberi nasihatnya, mengarahkannya ke arah yang baik, karena memang masa-masa seperti itu kan masa mencari jati diri, sehingga masih labil. Saya menyuruh mereka untuk terus mengejar cita-citanya setinggi langit. Jadi kejar dulu cita-citanya. Seperti itu. Selama Bu Rosemary menjadi seorang guru, pengalaman yang unik nih saat mengajar anak-anak itu apa? Pernah nggak mendapatkan anak-anak unik? Pernah. Jadi ketika saya mengajar di SMP Negeri 24 Surabaya, sebelum saya pindah ke sini, itu saya punya siswa temperamental ya. Jadi di dalam satu kelas itu ada satu siswa temperamen, dan siswa itu kalau sudah marah itu memporak-porandakan semuanya satu kelas. Tetapi ketika bertemu dengan saya, kalau saya yang menenangkan, dia tenang, seperti itu. Jadi itu menurut saya adalah kenangan atau cerita yang tidak mungkin bisa saya lupakan, seperti itu. Dan ketika saya tinggal mutasi ke sini, sempat si anak ini menangis gitu, karena sepertinya dia kehilangan sosok yang didambakan ya. Jujur dia nangis karena saya memang wali kelasnya waktu itu. Iya, seperti itu. Itu cerita yang menurut saya unik, menarik, dan tidak mungkin saya lupakan seumur hidup saya. Seperti itu. Kalau boleh tahu mengajar di sana itu berapa tahun ya, Bu? Di SMP 24 itu sekitar 7 tahun. Jadi sejak tahun 2019 sampai sekarang 2025 ya, baru mutasi ke sini ya, kurang lebih 7 tahun. Oke. Ya. Bu Mary ini kan guru baru ya. Gimana Bu Mary buat kayak cocok di lingkungan SMP 4 tuh gimana? Biar cocok, terus berbaur ke anak-anaknya, ke guru-guru. Iya. Cara saya menyesuaikan diri ya, yang pertama saya melihat dulu karakter anak-anak, kemudian karakter Bapak Ibu guru. Kemudian dari situlah saya bisa menyesuaikan diri. Dan ketika saya sudah mengajar di sini ya, sudah beberapa minggu ya di sini, rasanya anak-anak ini asik juga sih, dan mereka nurut-nurut kalau menurut saya. Nah, disitulah akhirnya saya merasa mulai kerasan, apalagi dengan Bapak Ibu gurunya yang menurut saya itu banyak humorisnya, sehingga membuat saya itu merasa sangat, kekeluargaannya sangat erat sekali itu. Saat pertama kali mengajar di kelas-kelas ini, Bu Rosemary sering ditanyain nggak? Kayak Bu Rosemary dulu mengajar di mana? Pernah Sering. ditanya anak-anak ya, sering. Pertama kali ngajar itu Bu Rosemary berarti menceritakan dirinya sendiri dulu ya? Iya, memperkenalkan diri dulu. Kemudian kenapa saya menjadi guru, ya seputar itu yang saya ceritakan ke anak-anak. Berarti banyak yang suka sama Bu Rosemary ya berarti. Iya, semoga. Ya. Menurut Bu Rosemary ini, guru yang paling asik di Spenfora, yang paling unik, kan pastinya banyak anak muda juga di yang mengajar guru-gurunya. ya. Kalau menurut saya yang
Ada beberapa, boleh saya sebut namanya? Boleh. Iya, Bu Wineng, ya. Kemudian Pak Femil itu juga asik, iya. Terus kalau yang guru yang menurut saya masih muda itu ada Bu Aulia seperti itu. Nah itu Bu Wineng itu yang paling seru, paling suka humorisnya, dan Pak Egi, nah itu. Itu yang paling suka humoris kalau di ruang guru, itu paling seru. Sering Mereka yang saya sebut bercanda ya, namanya, Bu? betul. Ada aja yang dibahas. Iya, benar. Pertama kali masuk gitu, Ibu gugup gak ke guru-guru, kayak aduh malu, pastinya ada rasa sungkan atau Iya, apa gitu? ada sih, tapi saya kan bisa mengimbangi apa yang beliau ini, beliau canda tentang apa gitu. Yang awal-awal memang dengerin dulu, terus ketika sudah mulai mengenal akrab, mulai mengimbangi pembicaraan, mulai mengimbangi humorisnya, bercandaannya, sehingga tercipta seperti kerukunan di dalam keluarga besar SMP 4 Surabaya ini. Oke. Seperti itu. Oh iya teman-teman, jadi sedikit cerita, Bu Rosemary ini kan salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri 4 Surabaya. Tetapi plot twistnya, dulu anaknya juga sekolah di sini. Iya, betul. Benar sekali. Betul. Jadi Bu Rosemary masuk saat mengajar di sini, Bu Rosemary kaget gak? Loh mama dapat tugas di sini, anaknya gimana? Sebetulnya pindah di sini itu sebenarnya dari dulu sih. Anak saya berharap saya itu bisa mengajar di sini ketika anak saya yang kecil masih di sini. Kan mulai kelas 7 sampai kelas 9 ya. Namun ketika itu kan masih ada gurunya di sini, sehingga anak saya, waduh eman ya mas, seperti itu. Nah ketika mutasi ke sini untuk menggantikan Ibu Alimah ya yang sudah pensiun, itu anak saya kan udah SMA nih, udah masuk di kelas 10 di SMA 21. Nah dia bilang, loh mama di SMP 4 ya? Iya, itu kok kebetulan ada yang mutasi. Wah syukur kalau gitu mah, dekat rumah, seperti itu. Sehingga saya ya merasa sebetulnya tidak asing sih bagi saya sekolah ini, karena saya dulu kan mantan wali murid di sini ya, sehingga saya tahu guru-gurunya, hanya beberapa guru sih yang saya tahu, tapi menurut saya itu tidak asing karena saya pernah menjadi wali murid di sini. Menjadi wali murid, menjadi gurunya sekarang di sini, kayak gitu. Keren sekali. Iya, sehingga bagi saya itu nggak kaget untuk mengadaptasi atau adaptasi dengan teman-teman guru itu tidak canggung. Ya awal-awalnya seperti itu, tapi kan dulu kan saya wali murid, sekarang saya guru di sini. Tapi ketika sudah semakin kesini, oh ternyata asik juga gitu, pertemanan antar gurunya ini gitu. Saya juga kenal sama siapa ya Bu, namanya dulu lupa saya. Anaknya Anak saya namanya Alexander Dimas. Ya itu biasanya dipanggil siapa ya di sini? Kalau di sini anak-anak itu ada yang panggil Alek, ada yang panggil Dimas. Iya Mas Alek. Mas Alek. Dulu itu Bu, tim kreatif ini juga beberapa ada yang buat program video lah, video kecil. Itu tentang apa ya, pokoknya kayak film bioskop kecil-kecilan gitu loh Bu. Cuman tokohnya itu salah satu pemeran dari tim kreatif ini juga. Itu yang kelas 7 itu saya sendiri, kelas 8 Deng, itu saya sendiri Bu. Yang kelas 9 tuh ada Mas Alek, Kak Safira, Mas Raja, Mas Raka juga. Itu satu tim. Kita setiap Sabtu Minggu itu di sekolahan ambil gitu. Video. Mas Alek bagian pegang mic, terus lampunya, bantuin Bu. Seru juga diajak ngobrol sama kayak ibunya. Gitu. Jadi saya juga kenal. Pernah juga selesai bikin konten, kita keluar bareng-bareng tuh di mana ya? Buat nonton kok pokoknya itu. Gitu. Pulangnya sore. Gitu. Banyak pelajaran juga kok kita ngobrol gitu ya. tentang
Ya adalah pokoknya yang Oh, dibahas. berarti ya pernah nonton juga dengan anak saya, Iya, dengan bareng-bareng. teman-teman bareng-bareng. Iya. Kalau yang itu kok ndak izin saya ya? Waduh, waduh ini harus dipertanyakan ini Nah, ya. iya tapi nggak apa-apa. Yang penting positif aja Iya, ya yang positif. dikerjakan. Oke. Eh, menjadi guru kan pastinya ada suka dukanya ya, Bu. Iya. Apa itu suka dukanya kalau boleh tahu? Saya bilang dukanya aja dulu ya. Iya. Kalau dukanya guru sekarang itu tidak sama dengan guru yang dulu sih Mbak. Kalau guru sekarang itu banyak tuntutannya, banyak administrasi yang dikerjakan, kemudian istilahnya banyak administrasinya daripada guru zaman dulu. Kalau guru zaman dulu itu kan hanya mengajar, memberi nilai, memasukkan nilai dalam rapot, ya cuma itu doang ya. Tapi kalau guru yang sekarang itu tuntutan administrasinya itu banyak sekali gitu. Itu dukanya. Kalau sukanya menjadi guru itu ya santai, ya serius ya. Karena kalau menjadi guru itu ketika guru itu punya ini istilahnya punya problem atau punya masalah, mungkin ya namanya guru kan juga manusia ya, kadang-kadang punya masalah di keluarganya atau rumah tangganya mungkin ya. Tetapi kalau seorang guru itu sukanya ketika dia berjumpa dengan anak-anak, ketika dia berjumpa dengan siswa di kelas itu merasa terhibur. Jadi sukanya itu anak-anak itu adalah sebagai teman hiburannya ketika guru itu merasa juga seperti manusia ya, merasa juga kesepian atau bagaimana. Tapi kalau udah kumpul di kelas tuh seneng banget kalau ketemu anak-anak. Kenapa sukanya? Karena sukanya guru itu karena ketemu siswa itu bermacam-macam karakter yang ditemui. Jadi ada siswa yang unik, ada siswa yang nakal mungkin, atau ada siswa yang pandai, kan karakternya beda-beda ya. Nah itulah sukanya guru. Jadi guru itu sukanya di situ, itu jadi hiburan, sebagai bertemu anak-anak itu sebagai kayak teman-teman hiburan ya, sebagai teman curhat juga, sebagai penghibur ketika guru itu pun juga punya masalah, ya itu hiburannya waktu ketemu anak-anak di kelas itu. Itulah sukanya seorang guru. Itu Mbak. Iya. Menurut Bu Mary ini kan Bu Mary kan seorang yang ngajar ya, sebagai guru lah ya. Nah itu ngajarnya kan dari dulu sampai sekarang itu ada perbedaan nggak Bu antar siswa, antar guru itu ada nggak Bu perbedaannya di tahun dulu sama di tahun sekarang itu? Ada sekali, banyak sih perbedaannya. Kalau terutama kalau menurut saya perbedaannya itu adalah kalau dipandang dari segi siswa ya, itu dari karakter ya, dari karakter. Kalau siswa zaman dulu itu ketika bertemu gurunya, bertemu saja itu udah rasa segan, takut ya, seperti itu. Tapi kalau siswa sekarang ya mungkin ya tidak semua sih. Kalau siswa sekarang itu kadang-kala karakternya atau attitude-nya itu masih kurang. Karena mungkin pengaruh dari digitalisasi yang sekarang ini, anak-anak sekarang itu kan namanya anak-anak generasi Z ya. Jadi pengaruh dari HP, pengaruh dari gadget, itulah yang membuat karakter anak-anak itu kurang. Walaupun tidak semuanya, tapi tidak di sini. Kalau di sini anak-anaknya menurut saya baik-baik semua, santun-santun semua, seperti itu. Mungkin masih di luaran sana, dan itu kan banyak terjadi di media-media sosial, di mana siswa yang tidak taat, tidak tunduk sama gurunya, bahkan ada yang berani melawan gurunya. Nah itulah itu adalah budaya anak sekarang, dan itu mungkin dipengaruhi oleh faktor digitalisasi, faktor HP yang sekarang itu sedang marak. Kalau dulu kan tidak ada HP Mbak, jadi anak-anak dulu itu kalau dikasih tahu gurunya udah langsung nurut. Tapi kalau sekarang kan HP itu seperti separuh dari jiwanya anak-anak, jadi seperti itu. Iya. Oke, keren banget. Iya betul.
bagaimana ini perjuangannya Bu Mary saat mau menjadi guru itu gimana perjuangannya? Boleh diceritakan dari awal kuliah, tesnya itu gimana? Iya. Terus masuk guru itu kan dulu gampang atau susah ya Bu? Kalau zaman saya untuk mendaftar sebagai guru honorer itu masih mudah. Tapi kalau untuk mendaftar sebagai guru pegawai negeri sipil memang melalui tes CPNS, dan itu memang penuh perjuangan. Kalau dari perjuangan saya itu, saya menjadi guru kan sejak tahun 2004 ya. Dan selama 10 tahun itu saya menjadi guru honorer. Nah, ketika menjadi guru honorer itulah perjuangannya cukup berat karena saya pernah mengalami gagal tes ketika itu kan. Dari almarhum mama saya kan menginginkan kalau bisa saya menjadi guru dan diangkat pegawai negeri ya. Namun ketika itu saya pernah tes menjadi guru bantu tetapi ditolak. Nah, sekitar tahun 2014 ketika wali kotanya Ibu Risma ya waktu itu, barulah saya dari teman-teman honorer ini boleh diikutkan tes CPNS, dan puji Tuhan baru tes sekali, saya mengikuti tes CPNS itu hanya 1 kali dan ternyata lolos. Seperti itu. Jadi perjuangannya cukup berat. Saya menunggu sampai menjadi guru pegawai negeri sipil itu kurang lebih selama 11-12 tahun baru menjadi guru pegawai negeri, seperti itu. Karena guru honorer dulu itu gajinya sedikit Mbak. Iya, jadi awal saya mengajar itu gajinya masih 50.000. Itu per bulan Bu? Iya, itu per bulan, tidak ada apa-apa, udah gaji doang tuh 50.000. Kemudian nanti setiap tahun ajaran baru naik jadi 100.000, terus 150.000 sampai 300.000. Makanya ketika itu saya berusaha, saya berjuang bagaimana caranya supaya saya bisa lolos tes menjadi pegawai negeri. Nah, akhirnya puji Tuhan lolos tes menjadi pegawai negeri, mulailah ada peningkatan secara ekonomi gitu. Jadi ceritanya cukup panjang, bahkan perjuangan saya untuk meraih itu semua sempat saya jadikan buku, dan kebetulan bukunya ada di perpustakaan SMP 4 ini. Oh iya? Iya. Keren sekali. Namanya apa itu Bu kalau boleh tahu? Ada 4 buku yang saya berikan untuk SMP 4 ini. Yang pertama itu saya mengarang buku ini ketika pandemi tahun 2019. Judulnya Bunga Berseri di Masa Pandemi. Kemudian buku yang kedua itu Gejolak Jiwa di Masa Pandemi. Terus buku yang ketiga itu semacam penelitian tindakan kelas. Jadi saya jadikan jurnal. Lalu buku yang keempat adalah modul PPKN untuk kelas 8. Boleh silahkan dilihat di perpustakaan SMP 4. Keren. Iya. Sampai bikin buku loh buat Iya. Spenfora ini. Betul. Keren. Boleh nih warga Spenfora kalau mau lihat buku buatannya Bu Mary boleh di perpustakaan SMP Negeri 4 Surabaya. Oke, silahkan. Bu, selama bikin buku itu berapa lama Bu bikinnya? Saya membuat buku itu sekitar 1 bulan ya. Saya membuat buku itu. Jadi So cepat ya Bu? iya, karena apa yang ada di otak saya tuang dalam tulisan, walaupun menurut saya masih sangat sederhana sih tulisannya, dan rata-rata di buku cerpen saya itu adalah semuanya adalah tentang cerita pribadi saya, perjuangan saya ketika saya menjadi guru sampai meraih menjadi guru pegawai negeri. Itu semuanya saya tuang di dalam tulisan itu, di dalam buku itu. Pernah nggak Bu kepikiran kalau saya nggak jadi guru saya bakal jadi ini, pernah nggak Bu? Pernah. Kalau saya tidak menjadi guru, saya dulu punya cita-cita mendirikan sekolah sendiri. Wis, Ya. keren banget loh itu. Mendirikan sekolah sendiri. Lalu saya ingin di sekolah saya itu adalah untuk membantu anak-anak yang kurang mampu,
yang putus sekolah untuk saya tampung di sekolah saya. Nah, bagaimana dengan gaji gurunya ya, atau sarana prasarana? Kan kalau mendirikan sekolah itu memang banyak pengeluaran ya. Nantinya itu dulu saya angan-angannya saya ingin berkolaborasi atau MOU dengan, karena saya Kristen ya Mbak, jadi sempat itu saya ingin minta tolong ke pihak-pihak gereja yang untuk mendanai sekolah itu. Jadi intinya saya membuka sekolah untuk anak-anak kurang mampu dan anak-anak putus sekolah. Ya, tentunya tidak hanya untuk anak-anak Kristen yang putus sekolah, tetapi lintas agama seperti itu. Cuma dari dananya itu adalah bantuan dana dari gereja-gereja se-Surabaya, dan itu pernah saya lakukan. Cuma karena saya sudah terlanjur ikut tes CPNS, kemudian menjadi guru, kemudian jadi guru pegawai negeri, akhirnya hal itu belum saya wujudkan. Tapi semoga kedepannya itu nanti akan saya wujudkan lagi impian itu. Kayak gitu. Keren, semoga terwujud ya Bu. Amin, terima kasih doanya. Selain menjadi guru, Bu Rosemary ini hobinya apa? Hobi saya? Iya. Saya suka menyanyi dan juga menari. Iya, karena memang kebetulan sebelum menjadi guru PPKN dan guru agama, ketika di SD kan saya menjadi guru agama. Itu dulu waktu masih kuliah saya pernah melatih ekstra tari. Memang saya suka menari, suka menyanyi, dan suka main musik. Dulu di awal-awal bisa main gitar. Sekarang sedang belajar main elektron. Keren sekali Iya. itu, keren. Iya Bu, kata ini saya dapat omongan juga ya, Bu Mary ini loh suka nyanyi, pintar nyanyi. Kalau nyanyi suaranya enak, benar ya berarti itu omongannya orang-orang. Benar sekali. Gimana ya? Saya karena suka nyanyi aja di gereja ya, sehingga nggak terlalu bagus-bagus amat sih, tapi senang karena hobi aja. Seperti itu. Boleh nyanyiin salah satu lagu yang Ibu suka mungkin? Oke. Lagu apa mintanya? Mau lagu daerah atau lagu apa? Lagu apa? Bu Mary sukanya lagu apa nih? Lagu daerah mungkin ya. Coba Bu nyanyi salah satu lagu daerah. Kalau lagu daerah itu gini. Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kenari, ejo jaro de mongare, mari dansa dan menari. Pukul tifa tutu buah, kata balimbing di kereta. Nona dansa dengan tuan, jangan sindir nama beta. Hei menari sambil goyang badane, menari lombo pegang lensu manise. Rasa ramai, jangan pulang dulu Itu. Keren banget suaranya. Mary nggak mau jadi guru penyanyi gitu, buka les-lesan atau apa? Keren banget loh suaranya. Oke. Kalau saya suka aja ya menyanyi, karena memang kalau di gereja saya suka menjadi pemimpin pujian atau disebut song leader. Jadi ketika di sekolah dulu, baik di SD maupun di SMP, itu memang saya suka didaulat atau disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk melatih anak-anak paduan suara, melatih suara 1, suara 2, suara 3, seperti itu. Bahkan dulu cita-cita saya tuh begini, selain mendirikan sekolah sendiri, karena saya punya talenta menyanyi seperti ini ya. Dulu impian saya tuh berharap kalau saya nggak jadi guru, saya melamar jadi penyanyi deh.
seperti itu, tapi tidak keturutan gitu. Jadi memang mungkin takdirnya sudah menjadi guru seperti ini. Walaupun Mbak. menjadi guru juga bisa menjadi guru penyanyi, guru nari. Betul. Main alat musik juga bisa loh teman-teman, keren banget itu. Betul. Bu Mary ini kan ngajar di kelas 7, 8, dan 9 ya? Untuk kelasnya sementara ini kelas 8 dan kelas 9 aja. Kelas 7 enggak ya? Kelas 7 belum. Oh belum. Iya. Berarti kelas 8 sama kelas 9. Kelas 8 dan kelas 9. Gimana nih metode Bu Mary untuk mengajar ke anak-anak siswa Spenfora ini gimana? Ya, kalau metode mengajar saya itu yang pertama saya beri ice breaking dulu. Kemudian kalau di jam-jam rawan, di jam-jam mereka itu mulai ngantuk nih ya, itu saya kasih ice breaking yang dimana mereka akhirnya harus berpikir apa ini jawabannya. Jadi ice breaking yang dari saya itu macam-macam, mungkin dari karangan saya sendiri atau karena saya suka menyanyi. Kalau di jam-jam rawan itu karena saya mengajar PPKN ya, ini saya sedang mengadakan satu proyek di mana proyek itu baik kelas 8 khususnya yang saya ajar itu memang saya sedang meminta mereka untuk pembiasaan diri mengenal lagu-lagu Nusantara, terutama lagu-lagu daerah. Jadi mereka saya buat berkelompok dan masing-masing kelompok itu tugasnya menyanyi lagu-lagu daerah. Makanya ketika di jam-jam rawan baik di kelas 8, kelas 9 saya lihat dulu kalau anak-anaknya itu mulai ngantuk nih, mulai ogah nih, saya mulai nyanyi di situ. Tapi yang saya nyanyikan lagu daerah tentunya karena saya mengajar sesuai materi saya ya, pendidikan Pancasila. Kalau udah nyanyi gitu mereka bangun nih, melek semua nih matanya dan akhirnya sorak-sorak. Nah kalau dari situ kan mereka semangat lagi untuk mendengar materi saya. Jadi pembiasaan saya seperti itu supaya mereka ini ke saya fokus ke materi saya. Saya berikan ice breaking. Ice breakingnya macam-macam itu tadi, seperti itu. Pastinya banyak yang suka nih diajarin sama Bu Mary. Amin, semoga aja ya. Jadi saya kalau di kelas 8 tentunya utamanya di kelas 8. Ketika saya masuk itu selalu anak-anak itu di awal-awal tuh selalu begini, Bu Mary nyanyi dulu gitu. Katanya anak-anak ini juga Bu Mary lo suka posting TikTok tentang nyanyi, main alat musik juga. Oh iya, sering. Iya. Boleh dicek nih guys akun TikToknya apa Bu namanya Bu? Akun TikTok saya itu terus suka huruf kecil semua, terus ada belakangnya 25 gitu ya. Jadi coba dicari, itu ada foto saya kok di situ. Iya, boleh. Dicek ya teman-teman. Iya, atau @Barbie huruf kecil semua. Boleh dicari. Karena di akun itu saya sering sambil main elektron tuh ya, di rumah kan memang ada elektron, tapi sambil nyanyi lagu-lagu rohani ya, lagu rohani saya main lalu saya rekam di video, saya masukkan TikTok tuh. Ternyata pengikutnya cukup banyak walaupun belum bisa live. Gitu, karena belum sampai 1000 sih pengikutnya. Atau saya suka nyanyi lagunya Melly Goeslaw itu ya, Bunda. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Nah, itu sambil main elektron tuh. Nah, terus saya rekam di video. Memang saya suka entertain. Keren sih Bu. Iya, seperti Walaupun sudah tua tapi mengikuti zaman-zaman sekarang ya Bu. Iya, betul. Gak boleh ketinggalan. Lagi masih punya anak-anak yang masih remaja, jadi harus ngikutin juga, nggak mau kalah, nggak boleh kalah. Jadi biar usia sudah tua tapi semangat harus seperti anak muda dong. Keren. Gitu. Walaupun sudah tua masih terlihat muda kok Bu, tenang aja. Masa sih? Iya. Kelihatan seperti umur berapa saya? Kira-kira 30 mungkin ya. Oh gitu. Waduh, puji Tuhan dong, berarti saya kelihatan masih awet muda kalau gitu. Padahal enggak juga loh. Umur berapa Bu kalau boleh tahu? Saya tebak dulu umur berapa yo? Berapa ya?
Saya kelahiran tahun 1972. Ulang tahun saya dirayakan se-Indonesia. Iya, ulang tahun saya itu dirayakan se-Indonesia loh. Dua bulan lagi saya ulang tahun. Agustus. Bulan apa 2 bulan lagi? Sekarang bulan apa? April. Iya, April. Iya. Berarti Juni. Dirayakan se-Indonesia. Tanggal 1 dong. Betul. Oh my god. Iya, tanggal 1. Itu hari apa? Enggak tahu itu. Senin mungkin. Tanggal 1 Juni. Oh, tanggal. Tanggal 1 Juni itu hari apa? Hari nasional apa? Kesaktian. Bukan. Lahirnya Pancasila. Itu. Jadi saya bilang dirayakan se-Indonesia kan? Iya. Sama kayak ini dong. Papa saya. Oh iya. Papa saya juga. Oh, tanggal berapa? Tanggal 1 juga, Bu. Waduh, bintangnya sama dong. Berarti bintangnya Gemini ya? Iya. Wah, keren. Ya, jadi itu saya tanggal 1 Juni tahun 1972. Usia saya sudah 52. Nanti bulan Juni 53. Sudah tua kan? Tetap terlihat muda kok, aman Amin, aja. amin. Oke, harapan Bu Rosemary untuk sekolah ini apa? Ya, harapan saya untuk sekolah ini kan menurut saya sudah maju ya. Ada broadcasting seperti ini ya. Itu mungkin tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, harapan saya ke depan SMP 4 semakin maju lagi, semakin ditingkatkan lagi. Mungkin nanti kalau kamu udah lulus, mungkin ada adik kelasnya yang dikader supaya Spenfora ini semakin maju, semakin meningkat, semakin keren, dan banyak masyarakat yang percaya untuk sekolah di sini. Itu harapan saya. Kalau untuk guru-gurunya, harapannya Bu Mary apa ini? Untuk guru-gurunya, kalau saya lihat guru-gurunya juga sudah keren-keren dan luar biasa loh. Karena guru-gurunya di sini juga banyak yang masih berusia muda-muda ya, dan itu punya talenta yang luar biasa. Jadi menurut saya talenta-talenta seperti itu tinggal mengembangkan aja, tinggal mengembangkan supaya lebih maju lagi Spenfora ini, semakin sukses, semakin jaya, dan akhirnya banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar, terutama khususnya di Surabaya ini. Seperti itu harapan saya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Iya, untuk saya, buat anak-anak nih ya, buat anak-anak Spenfora, terus raih cita-citamu setinggi langit. Jangan hanya berhenti sampai di sini. Kembangkan skillnya, kembangkan talenta kalian, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kalau kalian tetap mengembangkan cita-cita, bakat, kemampuan kalian, skill kalian, saya yakin dan percaya kamu pun juga akan menyaingi robot. Karena ke depan itu semuanya mungkin akan tergantikan oleh robot ya. Tapi jangan khawatir, kalau kalian punya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, saya yakin kalian tetap tidak akan kalah persaingan di dunia ekonomi atau di dunia pendidikan, seperti itu. Cari kerja pun juga akan mudah. Jadi jangan putus sampai di sini, jangan putus asa, jangan patah semangat, terus raih cita-citanya. Apapun yang terjadi, raih terus cita-citanya, tambah skill, tambah kembangkan bakat dan kemampuannya. Itu harapan saya untuk anak-anak Spenfora khususnya. Oke, terima kasih banyak Bu Mary. Dan saya Sama-sama juga minta doa restu ini di Bu Mary buat kelas 9 karena mau ujian sekolah minggu depan. Betul. Doain aja ya Bu. Saya doakan semoga kalian lulus dan meraih nilai yang bagus, juga dapat sekolah di sekolah negeri seperti yang kalian harapkan dan orang tua kalian harapkan. Yang penting banyak berdoa, ya, takut sama Tuhan, banyak berdoa, taat sama Tuhan, taat sama orang tua. Saya yakin doa kalian akan terkabul kalau kalian melakukan itu.
gitu ya. Sukses untuk kalian. Oke, terima kasih Bu Mary. Sama-sama. Terima kasih juga sudah datang di Creative Studio untuk podcast kali ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Oke. Keren. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah. Dah.